Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Shinjiro Darah Bumi chapter 97. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kita akan dibawa flashback pada masa lalu, di mana saat itu Bailang sedang memakan monster hutan dan hal itu dipergoki oleh Biksu Tong. Bailang pun kaget dan dia merasa bersalah karena tidak mematuhi ajaran dari gurunya yang tidak memperbolehkan Bailang untuk memakan monster. Karena rasa bersalahnya itulah Bailang pun kabur meninggalkan Biksu Tong dan juga yang lainnya dan berharap sang biksu masih menganggapnya sebagai murid. Biksu Tong pun berusaha mengejar Bailang dan dia menyuruh Shao Wuqing untuk cepat menghentikan Bailang pada saat ini. Wuqing pun bergegas mengejar Bailang, tapi Bailang masih terus berlari dengan cepat sambil berkata, "Kakak, kamu tidak perlu mengejarku." Wuqing pun kemudian menimpali, "Bailang, apapun yang terjadi padamu kita akan membantumu. Semua pasti ada jalan keluarnya." Bailang yang sudah putus asa, dia pun kemudian melompat dari tebing menuju jurang air terjun, dan Wuqing pun gagal menghentikan Bailang. Dalam terjunnya itu Bailang sadar akan perbuatannya, dan dia merasa tidak pantas lagi untuk menjadi murid dari Biksu Tong karena telah melanggar ajaran dari sang biksu. Tapi pada saat Bailang akan masuk ke dalam air, biksu pun tiba-tiba muncul dan akhirnya mereka pun bertabrakan. Biksu dan Bailang kali ini tenggelam ke dalam air dan mereka masuk terlalu dalam. Tidak lama kemudian, pusaran air pun kembali muncul yang membuat Biksu Tong menjadi terkejut. Dia pun segera menangkap Bailang dan pada akhirnya mereka berdua kembali terseret ke dalam pusaran air itu. Dan kali ini, biksu serta Bailang muncul di suatu tempat yang berbeda. Biksu pun kemudian membawa Bailang naik ke daratan. Kondisi Bailang pada saat ini sedang pingsan, dan Biksu Tong berusaha membangunkan Bailang. Biksu pun kemudian menekan dada Bailang dan banyak air keluar dari mulutnya. Setelah itu biksu memanggil nama Bailang. Perlahan Bailang pun membuka matanya dan saat ini dia kaget karena ada Biksu Tong di depannya. Lalu Bailang mengatakan, "Guru, jangan dekati aku. Aku takut jika aku menyakiti dirimu." Bailang kemudian menghindar dari Biksu Tong dan biksu berkata, "Santai saja Bailang." Saat ini Bailang merasa dirinya sudah berubah menjadi monster yang jahat. Biksu kemudian berkata bahwa itu tidak. Bailang lalu melihat kedua tangannya. Dia sadar bahwa dia tidak berubah menjadi monster yang jahat. Dalam sekejap Bailang memeluk Biksu Tong sambil mengatakan, "Guru, kamu juga melompat dari tebing untuk menyelamatkanku. Maafkan aku, Guru." Biksu pun menjawab perkataan dari Bailang, "Jangan terlalu senang dulu. Pertama-tama, aku tidak melompat dari tebing dan menyelamatkanmu. Hal ini sulit kujelaskan, karena aku muncul begitu saja." Bailang pun menjawab, "Guru, apa yang kau bicarakan? Apakah kepalamu terluka? Aku ingat, saat itu kamu mengejarku. Lalu kamu muncul di air dan akhirnya kamu menyelamatkanku. Lalu di mana masalahnya?" Biksu pun mengatakan, "Pokoknya aku tidak mengejarmu. Aku ini adalah Tang Sancang yang lain." Mendengar hal itu Bailang pun melompat mundur sambil berkata, "Aku mengerti, kamu pasti monster jahat yang menyamar menjadi guruku." Biksu Tong lalu memberikan penjelasan, "Bukan begitu Bailang. Aku bukan Tang Sancang palsu, tapi aku adalah Tang Sancang dari masa depan." Hal ini sebenarnya juga membuatku bingung. Bailang pun mengatakan, "Hah? Masa depan?" Dan biksu menjawabnya, "Iya, aku dari masa depan. Aku datang ke tempat ini karena memiliki tugas yang sangat penting. Tapi sebenarnya aku juga tidak tahu tugas apa itu dan apa yang harus kulakukan." Bailang kemudian berlutut dan dia berteriak, "Guru, aku percaya dengan apa yang kamu katakan karena kamu guruku yang paling kuhormati. Tolong beritahu aku sebenarnya apa yang telah terjadi dan kita akan menemukan solusinya bersama-sama." Biksu Tong pun kemudian berterima kasih atas pengertian dari Bailang dan kali ini sang biksu akan menceritakan awal mula kejadian ini. "Aku sekarang akan memberitahumu Bailang. Sejak pertama kamu melompat dari tebing, aku tidak pernah bisa menemukan keberadaanmu dan kita pun berpindah ke alam baka. Di sana Dewa Tianyi dan roh darah bumi sudah sampai di alam baka. Mereka terkejut dengan kondisi alam baka pada saat ini.
Dewa Tianyi pun merasakan aura membunuh yang sangat kuat dan tampaknya alam baka ini telah mengalami pertumpahan darah yang mengerikan. Dewa Tianyi pun bergegas terbang mengajak roh darah bumi untuk segera menuju ke aula peti mati gantung. Mereka pun terbang di sepanjang alam baka ini yang sudah berwarna merah darah. Bahkan roh darah bumi tidak melihat satupun pemandu alam baka. Dewa Tianyi merasa bahwa ini adalah sesuatu yang benar-benar buruk. Dan pada akhirnya mereka pun sampai di aula peti mati gantung. Sesampainya di sana, Dewa Tianyi dan roh darah bumi dibuat kaget dengan penampakan aneh berbentuk bulat berwarna ungu dan memiliki cabang yang panjang. Bahkan tempat ini sudah tidak terlihat seperti aula peti mati gantung sebelumnya. Roh darah bumi pun mengatakan, bagaimana bisa pesona yang besar ada di tempat ini? Dewa Tianyi juga tidak bisa menjelaskan hal itu. Karena pesona ini ternyata terbentuk dari jutaan tengkorak makhluk yang ada di alam baka. Pesona ungu mengerikan itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih terang di bagian tengahnya, dan tidak lama kemudian sosok misterius pun muncul dan mengatakan, akhirnya kalian datang juga. Hal ini membuat roh darah bumi dan Dewa Tianyi kaget, karena yang muncul ternyata adalah iblis dalam Buddha yang merupakan kembaran dari Raja Ksitigarbha. Iblis dalam Buddha ini terbentuk dari bayangan Raja Ksitigarbha yang telah menyerap esensi kehidupan alam baka. Jika kalian bingung tentang kelahiran iblis dalam Buddha ini, kalian bisa cek lagi video Sising Jin Next dari awal ya. Iblis dalam Buddha, atau bisa juga disebut dengan Buddha Iblis, kali ini berkata, aku sudah menunggu kalian berdua untuk waktu yang sangat lama. Kenapa kalian datang terlambat? Dewa Tianyi pun terbang ke hadapan Buddha Iblis. Dia lalu mengatakan, ternyata kamu yang telah memasukkan semua kehidupan alam baka ke dalam pesonamu. Buddha Iblis pun menjawabnya, benar. Dia kemudian mengeluarkan gulungan Hades dan berkata, ini disebut dengan pesona Zhou Ultimate Barrier yang terkandung di dalam gulungan Hades ini, yang berisi banyak hal. Di masa lalu aku menghabiskan banyak energi untuk memenjarakan semua kehidupan alam baka, termasuk Raja Ksitigarbha juga aku masukkan ke dalam sini. Tujuannya adalah untuk menciptakan bencana di dunia yang. Buat yang masih bingung, di cerita ini dunia itu terbagi menjadi dua, yaitu dunia yang dan juga dunia yin. Dunia yang adalah bumi tempat makhluk yang masih hidup, dan dunia yin adalah alam baka. Oke, kita lanjut ke cerita. Buddha Iblis saat ini menunjukkan dua gulungan penting dari gulungan Hades. Yang satu berisi tentang masa-masa sulit di dunia, dan satu lagi adalah pemusnahan para dewa. Melihat hal itu, Dewa Tianyi pun berkata, pesona pamungkas ini adalah untuk mengirim semua kehidupan alam baka pada satu waktu untuk sepenuhnya tersebar dalam 3000 dunia. Buddha Iblis menjawabnya, iya, itu benar. Pada saat itu, seseorang berjanji padaku bahwa dia akan menghancurkan dunia dan membunuh para dewa, dan akan mengatur semuanya dari awal. Dia juga akan membiarkan dunia bawah ini mengambil alih seluruh kehidupan. Tapi sangat disayangkan, dia telah menjadi seorang pengkhianat, dan dia melupakan janjinya di menit terakhir. Orang yang dimaksud oleh Buddha Iblis ini adalah roh darah bumi. Jika kalian ikut ceritanya dari awal di channel ini pasti akan tahu. Tapi kalau sudah terlanjur ngikutin cerita tetangga, mungkin akan sedikit bingung. Roh darah bumi yang merasa tersindir pun mengatakan, ya, memang aku berkhianat. Maka dari itu aku datang ke sini untuk memberikan penjelasan pada dirimu. Buddha Iblis pun marah dan mengatakan, beraninya kau muncul di depanku, roh darah bumi. Apa yang bisa kamu jelaskan? Roh darah bumi pun kemudian berkata, dunia ini terlahir dari interaksi yin dan yang. Jadi di balik dunia yang ada dunia yin. Dengan cara yang sama, aku, kamu, dan Raja Ksitigarbha merupakan bagian dari yin dan yang itu. Ibaratnya aku dan kamu adalah positif dan negatif di dalam satu tubuh. Dengan kata lain, aku dan dirimu adalah saudara. Dan untuk itu kenapa dunia yin dan yang harus saling bertentangan? Bukankah lebih baik kita tidak saling mengganggu dan melanjutkan keberadaan kita sendiri agar menciptakan hidup yang harmoni dan damai? Dewa Tianyi juga menimpali, yin dan yang pada mulanya adalah satu dan tidak perlu saling membagi. Menerima dan menghormati satu sama lain adalah keadaan harmoni yang sebenarnya. Buddha Iblis selalu mengatakan, sekelompok orang datang hanya untuk beromong kosong. Roh darah bumi, apa yang akan kamu katakan selanjutnya? Roh darah bumi pun menjawabnya, Buddha Iblis, aku hanya berharap kamu cepat sadar. Lepaskan semua obsesimu dan pulihkan semua keadaan yang ada di tempat ini seperti semula.
supaya seluruh makhluk hidup mendapatkan kedamaian. Buddha iblis dengan lirikan bengisnya, dia menjawab, "Hei, tidak semudah itu. Kamu menganggap hal ini terlalu enteng. Mengapa yin dan yang awalnya satu? Aku bahkan tidak tahu artinya. Para dewa dari alam yang selalu membenci semua makhluk dari alam yin. Sejak awal dunia ini terbentuk, alam yang telah menekan alam yin dan alam baka ini selalu dianggap lebih rendah. Kemudian alam yang selalu dianggap lebih tinggi. Apakah ini adil? Dan apakah alasannya? Oleh karena itu, dalam ajaran yang kuyakini, aku harus menghancurkan dinding pembatas antara yin dan juga yang, supaya dunia ini bisa disatukan. Dan supaya tidak ada lagi perbedaan antara yin dan yang. Karena seperti yang kalian katakan, yin dan yang adalah satu." Roh darah bumi pun memandang Buddha iblis sambil berkata, "Saudaraku, berubahlah, kembalilah pada jalan kebenaran." Buddha iblis pun berteriak, "Roh darah bumi, apakah kamu masih ingat kata-kataku? Neraka tidak kosong, dan aku bersumpah untuk tidak menjadi Buddha. Aku tidak akan pernah menyerah untuk menyerang dunia manusia." Hal ini dikatakan Buddha iblis sambil melempar gulungan Hades dan menyerang roh darah bumi serta dewa Tianyi. Roh darah bumi pun melesat maju sambil berteriak, "Aku akan menyadarkanmu. Guru, serahkan urusan Buddha iblis ini padaku." Sambil menghindar, dewa Tianyi mengatakan, "Hanya ada satu cara untuk mengalahkannya." Sambil menghunuskan tombak roh jiwa darah, kali ini roh darah bumi akan bertarung melawan saudara kembar dari Raja Siddhigarba ini. Serangan tombak jiwa darah pun terus beradu dengan gulungan Hades, dan hal ini menimbulkan percikan api di mana-mana. Roh darah bumi pun masih tidak menyerah dan terus menyerang untuk bisa menembus pertahanan gulungan Hades, dan dia juga berteriak, "Buddha iblis, kembalilah ke asalmu." Buddha iblis yang tidak mau menyerah pun dia mengatakan, "Kembali ke asal, dari manakah asalku itu?" Roh darah bumi kemudian berteriak, "Asalmu di dalam hatiku." Buddha iblis pun kembali mengatakan, "Saudaraku, kamu benar-benar telah berubah. Kamu sekarang telah menjadi orang yang banyak omong kosong." Sambil terus meluncurkan serangan tombak jiwa darah, roh darah bumi masih tetap berharap jika Buddha iblis cepat sadar dengan kelakuannya dan kembali pada jalan kebenaran. Serangan dari roh darah bumi ini masih kesulitan untuk menembus pertahanan gulungan Hades dari Buddha iblis. Dan pada akhirnya, roh darah bumi pun menemukan satu celah dan akan menusuk Buddha iblis dengan tombak jiwa darah miliknya. Roh darah bumi kemudian berkata, "Maafkan aku, saudaraku." Buddha iblis pun tersenyum. Dia kemudian menyatukan telapak tangannya dan mengatakan, "Tidak akan kumaafkan." Dalam sekejap, bor-bor yang tajam keluar dari gulungan Hades dan menyerang roh darah bumi dari belakang. Hal ini membuat dirinya menjadi kaget. Tombak jiwa darah pun tidak bisa menyentuh tubuh Buddha iblis pada saat ini. Dan roh darah bumi sudah terkepung dan terkena serangan bor gulungan Hades yang cukup banyak. Hal ini membuat roh darah bumi menjadi tidak berdaya. Buddha iblis lalu mengatakan, "Aku Buddha iblis akan membunuh para dewa mulai hari ini, dan akan kuhancurkan sendiri alam yang itu." Setelah mengatakan hal itu, serangan bor gulungan Hades pun diperkuat dan tubuh roh darah bumi hancur menjadi percikan darah. Kita berpindah ke tempat Biksu Tong. Dia masih bercerita pada Bailang dan saat ini biksu berkata, "Setelah itu aku keluar dari arus waktu raksasa. Aku melihatmu jatuh dan akhirnya kamu menimpa diriku. Dan selanjutnya kamu sudah tahu kan?" Bailang pun masih bingung dengan penjelasan dari Biksu Tong. Dia kemudian memegangi kepalanya dan berkata, "Guru, apakah kamu serius? Aku tidak benar-benar membuat kepalamu terluka pada saat aku terjatuh kan?" Bailang pun berdiri mematung dan masih bingung dengan cerita dari gurunya. Biksu Tong lalu berkata di dalam hati, "Bailang benar-benar tidak percaya dengan ceritaku." Tiba-tiba saja Biksu Tong merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia melirik ke sekitar dan mengatakan, "Tempat ini sepi sekali. Kenapa tidak ada suara sedikit pun di sini?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah roh darah bumi benar-benar mati akibat serangan dari kembaran Raja Siddhigarba? Dan sebenarnya ada di mana Biksu Tong ini? Kenapa dia tidak mendengar apapun di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video chapter 98 yang akan tayang Sabtu depan. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.